Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Morris di acara analisa mingguan kita pada hari ini. Kita akan memprediksi pergerakan pasar yang terjadi pada minggu depan dan kita akan mereview apa saja yang terjadi pada minggu kemarin. Pada minggu ini rekan trader, minggu kemarin kita bisa lihat bahwa bagaimana pasar bergejolak dengan sangat luar biasa ya. Berbagai bank runtuh ya yang terjadi di Amerika sehingga seorang Joe Biden sampai mengeluarkan statement dan menenangkan ya rakyat Amerika karena ada beberapa bank ya Silicon Valley dan Signature Bank ya mengalami kolaps sehingga mempengaruhi arah pergerakan dolar. Ya, dari sinilah kenapa banyak sekali pasar bergejolak dan salah satu yang paling mengalami gejolak paling utama adalah gold karena gold benar-benar sampai menuju ke 1989, sedikit lagi 2000. Apakah minggu ini dia bisa menembus 2000? Kita akan lihat ya rekan trader ya. Dan kalau kita lihat pergerakan pasar yang terjadi ini, salah satu faktor yang paling utama adalah bagaimana kalender ekonomi yang terjadi pada minggu kemarin. Rekan trader kalau lihat di kalender ekonomi, di sini sudah sangat jelas rekan trader bahwa mulai dari hari Senin, hari Selasa sampai hari Jumat banyak sekali statement-statement pergerakan ekonomi yang sangat mempengaruhi. Salah satunya adalah bagaimana hari Senin statement yang dikeluarkan oleh Joe Biden tentang masalah Silicon Valley Bank ya. Ini benar-benar sangat dan harus diperhatikan oleh kita semuanya karena dia akan terjadi juga untuk minggu depan. Dan bisa lihat juga bagaimana pada hari Selasa ada nilai inflasi yang dikeluarkan ya yang sangat mempengaruhi dolar Amerika. Disambung juga pada hari Rabu di mana banyak sekali data-data yang tidak memberikan sesuatu yang positif terhadap dolar sehingga membuat beberapa aset yang lain ini mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Dan setelah itu hari Kamis. Hari Kamis adalah harinya euro ya. Dan karena di situ rekan trader bisa lihat bahwa selain klaim pengangguran awal yang mempengaruhi dolar, tapi hari Kamis itu benar-benar harinya euro karena banyak sekali berita yang benar-benar memberikan kekuatan terhadap mata uang euro. Salah satunya adalah pernyataan yang dilakukan oleh Christine Lagarde di mana euro lebih banyak ke hawkish, kenaikan tingkat suku bunga sampai 50 BP sehingga membuat euro agak sedikit mengalami penguatan yang sangat signifikan ya. Dan semuanya ditutup pada hari Jumat saat nilai inflasi dari mata uang euro dikeluarkan. Nah, oleh karena itu rekan trader kita bisa lihat bagaimanakah keadaannya di platform. Rekan trader bisa lihat bagaimana keadaan di platform. Kalau rekan trader lihat pada platform, kita bisa lihat dari data utamanya dolar Amerika, indeks dolar. Dari minggu kemarin kan saya udah bilang bahwa memang kemungkinan indeks dolar Amerika memiliki peluang untuk naik, tapi lebih besar ditekankan bahwa dolar agak sedikit mengalami pelemahan. Dan kalau rekan trader lihat di sini saya memprediksikan dia mengalami pelemahan sampai 103.182 ya, walaupun tendensi yang saya berikan ya dia akan coba di 102, tapi rupanya dia sampai di 103 aja ya. Nah, begitupun juga rekan trader lihat di Euro USD. Dengan adanya pelemahan yang terjadi, rekan trader bisa lihat bahwa kemungkinan Euro USD mengalami penguatan ini sangat luar biasa rekan trader. Kalau rekan trader lihat Euro USD pada minggu kemarin memang tendensinya agak sedikit bearish ya, karena hari Rabu ini benar-benar data yang dikeluarkan membuat kekuatan yang sangat kuat ya yang dikeluarkan, akhirnya euro ini dia turun ya. Nah, dan kalau kita lihat di beberapa penghujung hari menuju hari Jumat dia mengalami sedikit penguatan ya, mengalami sedikit penguatan walaupun memang saya kemarin bilangnya dia agak sedikit mengalami agak naik, tapi rupanya dia lebih banyak mengalami penurunan. Begitupun juga di pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader lihat bahwa untuk minggu kemarin tendensi bullish sangat kuat, dan kalau kita lihat rekan trader bagaimana ya dia bisa naik sampai level yang paling tertinggi ya yang telah saya coba analisakan, dia bisa naik sampai di 1.21679. Nah, di sini ya rekan trader ya. Di sini ini yang saya prediksikan. Bagaimanakah gold rekan trader? Gold untuk minggu kemarin rekan trader kalau lihat gold memiliki tendensi pelemahan dan memang masih melemah. Bukan gold. Ini indeks dolar Amerika. Gold minggu kemarin luar biasa dia naik.
Rekan trader bayangkan dari 1869 sampai 1989. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa rekan trader. Dan rekan trader lihat ya, pergerakan gold pada minggu kemarin itu sangat luar biasa. Kita masuk di sini dulu. Nah, ini dia ya. Rekan trader lihat bagaimana gold mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tendensi kenaikannya, saya bilang dia akan naik sampai ke 1950 yang paling tertinggi. Tapi rupanya dengan adanya kolaps dari dua bank tersebut ya, Silicon Valley Bank, setelah itu ada Signature Bank, plus salah satu bank yang kolaps juga itu adalah Swiss Bank ya. Nah, ini dia rekan trader. Swiss Bank ini yang benar-benar membuat bagaimana orang lebih menginvestasikan di emas sebagai suatu aset safe haven, sehingga dia membuat pergerakan gold ini naik sangat luar biasa rekan trader. Rekan trader bisa lihat gold bayangkan naik sampai 1989 ya. Dan kita tahu bahwa Bank Swiss ini rupanya pemegang saham yang paling terbesar kan dari Arab. Arab tidak membantu pergerakan bank tersebut. Akhirnya dibantu oleh Bank Nasional Swiss ya. Nah, akibat dibantu oleh Bank Nasional Swiss artinya dia bisa memberikan sedikit ketenangan terhadap bank tersebut, dan dia juga memberikan imbal yang baik terhadap Euro USD, sehingga kenapa Euro USD agak sedikit mengalami penguatan di detik-detik terakhir, terutama pada hari Rabu, hari Kamis dan hari Jumat. Nah, ini tapi dengan adanya kekacauan yang terjadi ya. Ya, inilah yang membuat kenapa ya orang lebih banyak menginvestasikan ke gold, dan gold memiliki peningkatan yang sangat luar biasa sampai ke 1989. Nah, begitupun juga rekan trader kita lihat di USD Yen Jepang. Kalau kita lihat secara garis besar USD Yen Jepang ini pada prinsipnya yen ini mata uang yang dia tidak terlalu terpengaruh oleh krisis perbankan di Amerika dan Eropa ya. Sebaliknya malahan yen ini menambah daya tarik mata uang Jepang sebagai pelabuhan yang tenang dan mampu melindungi dari badai keuangan yang terjadi ya. Pernyataan dari Gubernur Sentral Bank Jepang ya, Hiroshiko Kuoda, tentang kemungkinan penurunan suku bunga lebih lanjut dan sudah negatif ya. Ini bisa membuat ya para investor memiliki semangat untuk lebih banyak berinvestasi juga di pasangan mata uang ini. Karena memang kalau kita lihat ada beberapa pasangan mata uang yang safe haven ya, termasuk yen Jepang, dolar Amerika, gold ya. Jadi mereka memilih aset-aset ini untuk sebagai pelarian untuk menyelamatkan aset-aset yang terjadi apabila terjadi kekacauan di keuangan. Nah, oke, rekan trader. Bagaimanakah untuk minggu depan? Untuk minggu depan rekan trader, kita akan lihat di sini. Apabila kita melihat untuk minggu depan, kita mulai dari dolar Amerika. Dolar Amerika kalau menurut saya dia ini masih dengan tendensi pelemahan seperti kayak gini. Saya bisa bilang bahwa dolar Amerika pada minggu depan ya, apabila kita melihat teknikal seperti kayak gini, saya bisa bilang bahwa dolar Amerika ini masih punya kemampuan yang sangat kuat untuk mengalami pelemahan. Akan tetapi harap diperhatikan pada hari Rabu, Kamis dini hari akan ada rapat FOMC. Apakah kenaikan tingkat suku bunga akan dinaikkan atau masih tetap konstan 25 BP? Karena banyak juga yang akan bilang sebesar 50 BP. Ya, oke, kita berasumsi bahwa dia ini akan turun ya, mengalami pelemahan, dan saya berasumsi bahwa pelemahan yang paling maksimal ini ya, pelemahan yang paling maksimal sampai di level yang paling terendah di 101.950. Kita akan lihat ya. Kalau menurut analisa saya, dolar Amerika ini dia masih bisa bergerak apabila terjadi kenaikan ya, kenaikan dia yang paling tertinggi menurut analisa saya sampai di 105.769. Untuk naik lebih tinggi lagi menurut saya enggak. Dia akan sampai situ, dan rentang terendah yang akan terjadi itu menurut saya di seputaran 101.950. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa pergerakan untuk dolar Amerika, indeks dolar, dia akan bergerak sekitar sini rekan trader. Dan kalau kita lihat juga dia masih bisa turun sebenarnya.
Ya, masih bisa turun. Kalau menurut saya dia akan turun, setelah itu dia akan naik lagi. Dengan penurunan yang paling maksimal adalah di 101.950. Tapi saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba menembus level sini dulu sih sebenarnya, kalau saya bilang ya. Dia akan mencoba menembus level sini dulu. Nah, itu dia. 102.325 ya. Setelah itu dia akan turun sampai di 101 dan setelah itu dia akan naik. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan turun di level yang paling terendah di 101 sini walaupun tidak terlalu signifikan ya. Tapi secara garis besar masih ada potensi penurunan yang terjadi. Oke, kita lanjut bagaimana ke Euro USD. Untuk Euro USD rekan trader, kita bisa lihat di sini bahwa Euro USD peluang besar untuk minggu depan ini menurut saya masih punya peluang untuk mengalami penguatan. Saya masih bisa bilang peluang dia untuk mengalami penguatan ini masih kuat rekan trader. Dan menurut analisa saya dia akan mencoba menembus rentang-rentang harian minimal sampai di sini ya. 1.09152 atau yang paling maksimal di 1.09903 ya. Kita bisa lihat di situ. Jadi secara garis besar saya bisa bilang bahwa sebenarnya pas dari Euro USD ini dia akan mencoba bergerak dari sini rekan trader ya. Kalau menurut saya ya, dari 1.04641 sampai 1.09115. Dan apabila memang terjadi kenaikan lagi, kita akan lihat dia akan naik sampai di level 1.09903. Tergantung dari rapat FOMC yang dilakukan. Dia bisa naik sampai di level 1.09903 dan dia juga bisa mengalami pelemahan sampai level yang paling terendah di seputaran 1.03952. Tapi secara garis besar menurut analisa saya dia akan bergerak antara 1.04641 sampai 1.09155 ya. Oke, selanjutnya bagaimana pound sterling? Pound sterling untuk minggu depan kalau saya lihat rekan trader masih punya peluang untuk mengalami kenaikan. Masih. Menurut analisa saya dia masih punya peluang mengalami kenaikan dan kalau saya lihat rekan trader semuanya, kenaikan dia itu paling maksimal menurut saya ya di seputaran sini. Paling maksimal ya, paling maksimal di seputaran 1.23282 walaupun dia akan mencoba di titik pertama itu menembus 1.22606 dulu. Dan apabila terjadi pelemahan, saya bisa bilang bahwa pelemahan dia yang paling masuk dalam logika itu adalah dia akan coba berturun sampai di level paling terendah di seputaran sini rekan trader. 1.19667. Oleh karena itu rekan trader, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar ini dia akan bergerak coba di antara 1.19667 sampai 1.23283. Selanjutnya gold. Nah, ini dia. Gold ini kalau menurut saya dia ini masih punya peluang mengalami kenaikan. Sedikit lagi mengalami kenaikan ya. Sedikit lagi mengalami kenaikan, setelah itu dia akan jatuh bebas. Ya, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa saya udah memberikan asumsi bahwa gold ini dia akan mencoba sampai ke 2000. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di 2000 sini terlalu jauh. 2067 ini menurut saya ini jauh banget. Kalau sampai 2067 itu artinya dia udah melewati ini seperti kasus yang terjadi kalau sampai 2067 artinya ini udah sama seperti awal-awal peperangan itu bulan Maret ya. Dia bulan Maret ini ya, bulan Maret ya. Bisa sampai situ atau dia akan mengulangi kejadian yang terjadi pada tahun kemarin, tapi tetap memang tujuannya 2065. Tapi menurut saya 2065 itu 2000 iya, 2000 masih bisa. 2000 masih bisa dia akan naik ya. Makanya kenapa saya bilang dia akan coba sampai 2000 walaupun tendensi akhirnya di 2065. Tapi 2065 ini menurut saya wow. Mari kita lihat dulu rentangnya. Kalau menurut saya dia akan coba naik itu paling maksimal ya rekan trader di seputaran sini. Nah, ini dia. Nah, 2013-an lah ya, 2013-an di sini. Oke, nah di sinilah 2013-an. 2018 menurut saya paling tertinggi dalam minggu ini. Kalau dia mengalami kenaikan ya. Nah, ini dia. Sabar, kita gambar dulu. 2018. Oke, saya gambar sekali lagi. Nah, 2018 dia akan coba. Nah, dengan nilai tujuan terakhirnya sampai di 2065. Tapi ada tapinya. Apabila terjadi pelemahan, saya berasumsi bahwa dia ini akan coba turun rekan trader
bisa sampai di level paling terendah menurut saya rekan trader. Menurut saya dia akan mencoba di sini dulu 1903 ya, 1903 dia akan coba, dan yang paling rendah lagi dia akan mencoba sampai di level sini. Sini dia. Nah, oke. 1878. Oleh karena itu rekan trader, untuk minggu depan saya bisa bilang bahwa gold ini dia akan mencoba di seputaran 2018 sampai 1878 di sini. Saya tidak mau bilang dia akan turun sampai di level yang paling terendah di seputaran sini. Di sini ya. Saya tidak mau bilang, tapi segala sesuatu bisa saja terjadi. Bisa rekan trader. Kenapa saya bilang bisa terjadi? Karena FOMC akan melakukan pertemuan, jadi bisa saja terjadi ya. Nah, dan tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik sampai di sekitaran 2065, walaupun itu wow banget, tinggi banget sebenarnya. Tapi tetap saya bilang 1878 sampai 2018 adalah nilai tertinggi dan nilai terendah yang akan terjadi pada pergerakan gold minggu depan. Oke, selanjutnya bagaimana USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang rekan trader, menurut saya tendensi pelemahan masih saja bisa terjadi. Masih bisa secara teknikal pun juga pelemahan masih bisa terjadi, dan kita akan lihat di sini seberapa besarkah pelemahan yang akan terjadi. Menurut analisa saya dia nih akan mencoba turun sampai level paling terendah di seputaran 129.0801 ya. Walaupun tendensinya akan coba sampai di level yang paling terendah di 129.148, tapi 129.801 itu menurut saya paling terendah. Dan apabila terjadi kenaikan, saya bisa bilang esensi yang paling tertinggi kenaikan kalau memang benar-benar terjadi seputaran 136.832. Jadi inilah pola pergerakan yang terjadi pada ya. Nah, ini ya. Ini kalau menurut saya nih pola pergerakan yang terjadi terhadap USD Yen Jepang. Oke rekan trader. Tadi adalah sisi teknikal yang akan terjadi pada minggu depan. Bagaimanakah untuk fundamentalnya? Untuk fundamentalnya harap diperhatikan kalender ekonomi. Kembali lagi saya lihat dimulai pada hari Senin akan ada pidato dari Christine Lagarde, Gubernur Central Bank pada pukul 21.00 dan 23. Hari Selasa masih ada sentimen ekonomi Jerman, pidato Gubernur Central Bank lagi Christine Lagarde pada pukul 19.30 dan penjualan rumah lama. Hari Rabu lanjut lagi pidato Gubernur Central Bank. Ini waduh, benar-benar mereka pidato ini karena mempersiapkan apa yang akan terjadi pada Kamis dini hari. Karena Kamis dini hari akan ada rapat FOMC dan keputusan tingkat inflasi yang akan dikeluarkan ya. Selain nanti pada hari Kamis pun juga ada pound sterling, izin bangunan, klaim pengangguran awal dan lain-lain. Dan nanti hari Jumat minggu depan lebih banyak ke manufaktur Jerman dan pound sterling, selain ada pertemuan tingkat tinggi yang akan dilakukan ya di para pemimpin Uni Eropa. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa yang coba saya bawakan. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan manfaat untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.